Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan kali ini akan menerangkan mengenai materi portofolio Markowitz dan arbitrage pricing theory. Yang mana dalam kelompok ini yaitu saya, Noval, Ahmadun Lutfi, Siti Ulfah Rohmawati, Mareta Umi, Anissa. Baik, yang pertama yaitu model portofolio Markowitz. Dasar dari model portofolio Markowitz yaitu memberi bahan masukan kepada para investor untuk menghindari risiko dan memberikan keuntungan yang maksimal pada setiap keputusan investasi. Investasi terbaik adalah investasi yang jauh dari risiko, dan Markowitz menganjurkan dengan melakukan diversifikasi investasi. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi dalam teori Markowitz. Menurut Jogianto, model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi seperti berikut. Yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode, tidak ada biaya transaksi, preferensi investor hanya berdasarkan pada ekspektasi imbal, hasil dan risiko dari portofolio, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Selanjutnya, diversifikasi investasi model Markowitz. Teori portofolio model Markowitz mengajarkan tentang berinvestasi dengan cara memecah dana yang diinvestasikan. Kemudian, meletakkannya pada jalur yang berbeda-beda, bukan berfokus pada satu jalur saja. Peletakan dan secara terpisah tersebut diharapkan mengurangi risiko yang akan timbul ke depan. Selanjutnya, asas teori portofolio Markowitz. Jika memang investor berkeinginan untuk memaksimumkan expected return dari suatu portofolio, ia akan meletakkan dananya dalam sekuritas yang mempunyai harapan imbal jika seseorang investor berkeinginan untuk memaksimumkan expected return dari suatu hasil yang maksimum. Oleh karena itu, ada rekomendasi yang menganjurkan agar investor melakukan diversifikasi dan perlu memaksimumkan keuntungan diharapkan. Peraturan atau rekomendasi ini menganjurkan agar para investor mendiversifikasi dananya kepada suatu sekuritas yang mempunyai harapan keuntungan maksimum. Selanjutnya, kelebihan teori portofolio Markowitz. Kelebihannya yaitu adalah kajian yang telah dilakukan oleh Markowitz merupakan suatu titik awal dalam kajian pemilihan portofolio yang mempergunakan analisis ilmiah dan modern. Kemudian mulai dikembangkan oleh sejumlah peneliti lainnya, termasuk oleh Stephen Ross, yaitu 1974. Markowitz memberikan suatu kemudahan dalam memahami kedekatan hubungan antara imbal hasil yang diharapkan dan risiko portofolio, serta tidak mengesampingkan analisis pada segi portofolio efisien. Yang ketiga, riset serta publikasi tulisan dan penjelasan lisan yang dikemukakan oleh Markowitz telah meletakkan asas dasar bagi pengkajian teori portofolio selanjutnya seperti CAPM, APT, risiko dan imbal hasil, serta nilai saham dan obligasi. Arbitrage pricing theory atau yang sering dikenal dengan APT, yaitu merupakan teori yang dikembangkan untuk menindaklanjuti pemikiran teori CAD. Adapun beberapa pengertian dari APT diantaranya, yang pertama, APT adalah teori yang dikembangkan oleh Stephen Ross pada tahun 1976, yaitu menyatakan bahwa harga suatu aset dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebelumnya, pada teori CAPM, harga hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, yaitu portofolio pasar. Yang kedua, APT itu sebagai modal alternatif untuk menjawab permasalahan mengenai hubungan antara pendapatan dan resiko saham. Yang ketiga, CAPM dan APT dipakai sebagai model untuk memprediksi tingkat pendapatan suatu saham. Yang keempat, a theory of return. Relationship derived from no arbitrage
Consideration in Larger Capital Markets atau teori hubungan antara risiko dan imbal hasil yang diperoleh dari tidak tersedianya kesempatan arbitrase dalam pasar modal yang luas. Dan yang terakhir, APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik sama tidak dapat dijual dengan harga berbeda. Selanjutnya yaitu kelemahan teori portofolio Markowitz. Yang pertama, permasalahan klasik dari sudut pandang manajemen keuangan yang selalu muncul, yaitu pada saat data yang digunakan dalam kajian adalah data masa lalu. Data masa lalu tersebut tidak hanya memberikan suatu jawaban yang sulit untuk dijadikan acuan estimasi ke depan, tetapi diragukan keakuratan datanya. Bisa saja data-data keuangan yang dihasilkan tersebut merupakan data yang telah diubah oleh manajemen perusahaan atau yang kita kenal sebagai tindakan manajemen laba, sehingga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Studi yang dilakukan oleh Markowitz tidak menjelaskan batas waktu, yaitu berapa lama waktu yang tepat untuk memperhitungkan diversifikasi tersebut. Dengan demikian, analisis tersebut menjadi tidak begitu meyakinkan. Yang terakhir yaitu data yang diambil pada saat dianalisis menggunakan varians dan berbagai alat lainnya sulit untuk dipahami dan diprediksi karena merupakan data masa lalu. Asumsi dan manfaat APT. Yang pertama yaitu pasar modal dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Yang kedua, para investor lebih menyukai kekayaan yang pasti daripada kurang pasti. Dan yang ketiga, yaitu hasil dari proses stokastik, yaitu artinya pendapatan aset dapat dianggap sebagai K-model faktor. Agar lebih memahami asumsi-asumsi pada APT, kita dapat melihat pendapatan dari Zainal Arifin yang menyatakan bahwa APT disusun berdasarkan 5 asumsi dasar. Yang pertama, pasar modal diasumsikan pada kondisi persaingan sempurna. Yang kedua, investor memiliki ekspektasi yang sama atau homogen terhadap imbal hasil dari masing-masing saham. Dan yang ketiga yaitu ekspektasi imbal hasil berasal dari sejumlah faktor K yang berpengaruh secara linear seperti yang ditunjukkan pada rumus berikut. Adapun rumusnya, RI atau imbal hasil I yang bersifat acak sama dengan E dalam kurung RI atau imbal hasil yang diharapkan dari aset I ditambah BI1S1 atau faktor umum ke J yang mempengaruhi imbal hasil aset I ditambah dengan BIN SN atau ukuran sensitivitas imbal hasil aset I terhadap perubahan faktor ke C ditambah EI atau random error. Selanjutnya, asumsi yang keempat yaitu faktor umum menampung seluruh risiko sistematis dari aset yang dianalisis sehingga error time tidak saling berkorelasi secara berpotongan silang maupun antar waktu. Artinya, error time akan semakin kecil ketika jumlah aset yang dianalisis semakin banyak. Asumsi yang kelima, jumlah faktor umum sistematis jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aset yang dianalisis. Adapun prosedur untuk menguji APT. Menurut Zainal Arifin, mengemukakan prosedur dan cara cepat yang dapat digunakan untuk menguji APT. Yang pertama, mengumpulkan data imbal hasil saham harian sesuai urutan waktunya untuk sekelompok saham. Prosedur yang kedua, menghitung matriks varians covariance dari data imbal hasil yang telah terkumpul. Prosedur yang ketiga, menggunakan prosedur analisis faktor untuk mengidentifikasi berapa jumlah dan apa saja faktor umumnya. Prosedur yang keempat,
menggunakan faktor umum yang telah diestimasikan untuk menjelaskan imbal hasil yang diharapkan dari saham individual secara cross-seksional serta memperoleh nilai dan tingkat signifikasi koefisien atau faktor risk premium pada tiap-tiap faktor. Poin selanjutnya yaitu APT dan CPAM. APT merupakan kelanjutan dari CAPM. Oleh karenanya, sebelum membandingkan dengan CAPM, kita perlu melihat keunggulan dan kelemahan dari APT. Keunggulan APT yang pertama, APT tidak memerlukan asumsi tentang kenormalan distribusi imbal hasil dari sekuritas yang dianalisis selain non-session atau semakin banyak semakin tinggi utilitasnya. Tidak ada asumsi lain yang berkaitan dengan fungsi utilitas investor termasuk tidak memerlukan asumsi bahwa investor memiliki karakteristik menghindari resiko untuk menyusun APT. Selain itu, APT juga tidak perlu untuk mencari portofolio pasar real atau true market portfolio. Bahkan, APT juga dapat diestimasi dari subset aset beresiko. APT itu juga dapat dinyatakan dalam model multi-interval. Selanjutnya, kelemahan APT yaitu hal yang belum dapat dijawab oleh APT adalah jumlah identitas faktor-faktor yang memiliki nilai yang sangat cukup besar, baik positif maupun negatif, sehingga faktor-faktor tersebut perlu dihitung saat mengestimasi imbal hasil yang diharapkan. Oke, selanjutnya dalam artikelnya Chan, Roll, dan Ross menyebutkan faktor-faktor yang perlu diidentifikasi yaitu yang pertama, tingkat pertumbuhan produksi dunia industri, yang kedua, tingkat inflasi baik yang diharapkan maupun tidak, yang ketiga, selisih antara tingkat bunga jangka panjang dan jangka pendek, dan yang keempat, selisih tingkat bunga atau bi rate antara aplikasi berperingkat tinggi dan rendah. APT dalam model aslinya hanya berlaku sebagai aproksimasi, sehingga tidak ada jaminan dapat digunakan dengan akurat untuk menilai harga sekuritas individual. Berasumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi imbal hasil dapat diketahui dengan pasti. Selain itu, APT tidak memberi spesifikasi tentang faktor sistematis apa saja yang mengaruhi imbal hasil. Akibatnya pengoperasian APT menjadi sulit. Namun demikian, perlu diingat bahwa kajian yang dilakukan terhadap CAPM dan APK menekankan pada adanya hubungan yang positif antara imbal hasil yang diharapkan dan risiko. Hubungan positif tersebut menjadi bagian yang menarik untuk dikaji, termasuk melihat risiko dalam perspektif beta, karena selama ini beta dianggap sebagai pengukuran risiko yang sangat relevan. Penafsiran APT oleh para investor. Konsep APT mencoba memberikan pemahaman yang menyempurnakan dan melanjutkan konsep CAPM. CAPM telah berusaha menyambungkan gagasan yang berarti bagi ilmu sekuritas. Namun demikian tidak dapat dipungkiri jika ilmu perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu besar akhir-akhir ini berupaya memberi tingkat pemahaman yang lebih kompleks. CAPM juga memberi penafsiran yang mendalam bahwa setiap sekuritas memiliki risiko sistematis yang berbeda dan potensi pergerakan spekulatif. Dalam konteks ini, investor berusaha memahami setiap perbedaan risiko yang ada. Sebagaimana dikatakan oleh Eduardus Stendelin, masing-masing investor mempunyai perbedaan sikap terhadap risiko sehingga mereka dapat membentuk portofolio berdasarkan preferensinya terhadap risiko pada masing-masing faktor risiko. Selain itu juga mengatakan bahwa dengan mengetahui harga pasar dari faktor risiko yang dianggap relevan serta sensitivitas imbal hasil sekuritas terhadap perubahan pada faktor tersebut, maka kita dapat menentukan estimasi imbal hasil yang diharapkan untuk berbagai sekuritas.
Oke, terima kasih. Cukup sekian sedikit penjelasan dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.